Kedua wearable Samsung ini, ya, rilisnya tuh kemarin ya, barengan sama peluncurannya Z Fold 4 dan juga Z Flip 4. Gue udah cobain lama nih keduanya dan monggo teman-teman simak sampai kelar video ini karena siapa tahu dari teman-teman itu emang masih ada yang ragu mau beli atau tidak salah satu dari kedua device ini. Hai semua, gue Wasa. Oke, kita mulai dari TWS-nya aja dulu nih ya, karena relatif lebih singkat ngebahasnya. Ini adalah Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Intinya kalau ngomongin soal desain sebenarnya nggak banyak berubah dari versi sebelumnya Galaxy Buds Pro. Bahkan ini gue punya casingnya bisa dipakai di versi terbarunya juga. Yang paling kelihatan bedanya adalah bentuk TWS-nya ini sendiri itu lebih kecil 15% ketimbang versi sebelumnya dan fittingnya di kuping gua jadi lebih enak. Tapi ya balik lagi kalau soal fitting ya, bentuk telinga masing-masing orang itu berbeda. Terus juga ada tanda warna hitam kayak begini di TWS-nya. Nah yang beda di Buds 2 Pro ini ada di bagian fitur-fiturnya. Kayak sekarang tuh udah support 24 bit Hi-Fi audio ketimbang versi sebelumnya cuma mentok di 16 bit aja. Untuk memvisualisasikannya sebenarnya agak susah sih. Dan sebenarnya balik lagi ke device-nya atau layanan musik streaming yang teman-teman punya juga mendukung 24 bit audio atau tidak. Kalau dikoneksin ke Z Fold 4 gua ini sih ya bisa berasa improvementnya. Kualitas suara yang dihasilin tuh lebih rich, lebih kaya gitu loh. Clarity-nya juga berasa lebih detail, suaranya lebih jernih. Kayak suara-suara gitar yang tadinya agak tenggelam di suatu musik band gitu ya, jadinya lebih kedengeran. Kayak semacam tangkapan frekuensinya tuh lebih lengkap aja. Pokoknya tuh kayak lebih bersih aja gitu deh, semua keluaran suaranya. Bass-nya juga ini tidak dominan karena TWS ini tuh lebih ke arah detail. Buat koneksi ini sebenarnya ya selain ke Samsung juga bisa juga kayak ke Android lain ataupun ke iOS device ataupun ke laptop dan yang lain-lain. Pokoknya tinggal sambungin aja koneksi Bluetooth-nya. Karena ini juga udah mendukung teknologi sampai Bluetooth 5.3. Nah cuma kalau mau lebih lengkap lagi ya enakan install aplikasinya si Samsung Wearable sih. Terus buat ANC-nya atau Active Noise Cancelling juga diklaim lebih kedap dari sebelumnya. Walau gue pribadi nggak yang signifikan banget lah ngerasain bedanya. Soalnya kalau menurut gue emang ini fine-fine aja soal kedapnya. Udah oke dari versi yang sebelumnya pun di telinga gue. Terus juga fitur 360 surround sound-nya. Ini kalau suaranya tuh kayak memutar gitu sih. Cuma sebenarnya ngikutin di mana letak handphone kita, guys. Ini tuh lumayan unik dan nice to have aja untuk experience yang lebih berbeda. Jadi misalnya gini gampangnya. Misalkan Z Fold 4 gue ini ada di depan gue. Kedua TWS ini suaranya ya udah rata kanan kiri. Tapi kalau kita geser handphonenya ke kanan, ini akan lebih dominan suaranya di TWS yang sebelah kanan. Atau misalkan handphonenya lagi kita taruh di meja aja, tapi guanya lagi nengok ke kiri, nah itu suaranya akan lebih dominan di TWS yang sebelah kanan. Atau sebaliknya, gue lagi nengok ke kanan ya TWS-nya lebih kedengarannya ya dari sebelah kiri gitu. Pokoknya di mana handphone itu berada. Gitu-gitulah pokoknya seru sih. Nah buat pengoperasiannya masih sama model tap-tap sentuh dan soal baterainya tiap TWS ini berukurannya 58 mAh dan case-nya, charging case-nya sendiri ini 500 mAh. Bisa ngedengerin 5 jam kalau ANC-nya nyala terus dan bisa sampai 8 jam kalau ANC-nya di off-in. Terus juga kita total itu bisa ngecas TWS-nya di dalam case-nya up to 8 kali berarti ya. Buat case-nya sendiri bisa dicas pakai USB Type-C dan wireless juga, serta punya sertifikat IPX7 water resistant si TWS-nya, bukan case-nya. Nah, Galaxy Buds 2 Pro ini juga punya adaptive ambient modes. Jadi kalau misalkan kita lagi dengerin musik, terus tiba-tiba kita ngobrol gitu sama orang di depan kita, ini secara otomatis akan pindah ke ambient mode. Nah, kalau Galaxy Buds 2 Pro ini juga udah dilengkapin sama beamforming, jadi buat naikin kualitas suara. Nah, jadi beamforming ini tuh bisa ngebikin suara jadi lebih clear lagi, apalagi kalau teman-teman dipakainya buat nelpon ataupun video call. Ya, ini adalah contoh suara yang terdengar di lawan bicara teman-teman kalau menggunakan Samsung Galaxy Buds 2 Pro ini. Ini posisi gue sekarang tuh lagi ada di ruang tamu sih dengan pintu rumah depan, maksudnya rumah gue yang kebuka. Jadi suara dari luar juga sebenarnya kedengeran sih, ada suara angin-angin nih lagi lumayan kencang suaranya. Tapi gimana suara yang terdengar? Apakah masih bagus? Harusnya sih bagus ya mengingat harganya juga lumayan. Ya gitulah pokoknya. Oke ya, jadi monggo dinilai sendiri. Lanjut. Oke, kalau yang ini adalah contoh suara langsung dari Galaxy Buds 2 Pro-nya ke handphone kita. Jadi ini gue pakai Bluetooth mic-nya si TWS langsung ke handphone. Ya, kalau yang tadi kan suara yang terdengar oleh lawan bicara. Kalau yang ini langsung ke handphonenya. Bagus atau tidak? Silakan dinilai sendiri. Lanjut.
Oke, pokoknya kalau handphone teman-teman itu Samsung juga, ya jauh lebih enak sih kalau emang pakai tvOS-nya yang semerek. Dan juga biar lebih gampang buat masuk ke ekosistem si SmartThing-nya. Total juga ada 3 warna buat tvOS-nya ini, ada warna putih, hitam, sama ini yang gue pegang adalah yang Bora Purple. Oke, lanjut sekarang ke smartwatch-nya, Samsung Galaxy Watch 5 series. Ada 2 tipe sebenarnya, ada yang Watch 5 aja dan Watch 5 Pro. Nah, buat yang gue pegang ini yang Watch 5 Pro ya. Buat ukurannya yang Watch 5 itu ada 40 mm sama 44 mm. Sedangkan buat yang Watch 5 Pro ini cuma ada satu, yaitu 45 mm aja. Sebagai gambaran kayak gimana dipakai di tangan gue, nih dilihat sendiri, gue biasanya tuh pakai G-Shock yang tipe dewek tuh kayak begini. Terus gue pakai Watch 5 Pro jadinya segini. Nah, kenapa gue ngambil yang Watch 5 Pro ini? Soalnya ada beberapa alasan khusus, tapi yang paling utamanya adalah soal daya tahan baterainya. Terus, sebelum ngomongin fiturnya, kita bahas desainnya dulu lah ya, yang fisiknya tuh kelihatan mata. Sebenarnya buat gue pribadi, gue rada kecewa di seri Watch 5 ini karena tidak ada yang versi klasiknya. Soalnya buat gue pribadi, ciri khasnya smartwatch Samsung itu ada di rotating bezelnya. Dimana-mana orang itu banyak yang udah tahu, bahkan udah apal lah kalau jam yang bisa diputer-puter frame atasnya itu, oh Samsung punya ya. Pasti begitu rata-rata. Semoga buat generasi berikutnya diadain lagi seri yang rotating bezelnya ya Samsung. Kali ini desainnya ya gue bisa bilang kayak simple, clean, seamless gitu. Tapi ya kenanya pasaran juga, ditambah ada 2 tombol doang di sebelah kanan gini ya. Isi bawaannya juga dari paket penjualannya kita dapat strap karet kayak gini, dan ini yang gue pegang warnanya grey. Warna yang satu lagi ada yang black. Strapnya tuh enak dan gampang banget dipakainya karena pakai sistem magnet kayak begini dan kenceng gitu loh. Udah tinggal dipakai aja di tangan. Kita tinggal ngejas aja pertama kali sesuai lingkar tangan kita di awalnya. Bodi atau frame-nya si Watch 5 Pro ini terbuat dari titanium dan kacanya juga bukan main-main. Pakainya sapphire crystal. Udah kayak di jam-jam mewah kenanya. Nggak perlu lagi anti-goresan. Dan karena ini titanium materialnya, makanya jam ini juga kerasanya lebih enteng tapi tetap sturdy. Kepentok-pentok meja atau tembok ataupun pintu aman-aman aja selama gue pakai, nggak ada bekas-bekasnya nih. Strap karet ataupun silikon ini tuh bisa diganti-ganti ya, karena pakai sistem yang quick release. Dan sekarang kita ngomongin ke fiturnya, yang mana sebenarnya bisa dibilang hampir mirip-mirip dengan smartwatch generasi sebelumnya, yaitu Watch 4 ya. Cuma di-develop dengan lebih baik aja, jadi ada improvementnya. Sebut aja kayak beberapa fitur monitoring kesehatan ya, ada heart rate, blood pressure, ECG, dan blood oxygen. Nah, terus ada lagi nih fitur unik yaitu track back. Cuma saat ini baru tersedianya untuk hiking sama cycling aja. Jadi ini tuh kita bisa nge-import rute ya buat tahu rute perjalanan kita mau kemana. Nah, ini penting banget buat kita-kita yang belum hafal sama rute-rute baru. Serta bisa dipakai juga motoran. Misalkan kita mau touring ke tempat yang kita belum tahu rute-rutenya, dan itu ya tenang aja buat jalan baliknya nanti bisa tahu lagi. Terus juga masih ada body composition, stress level, dan sleep tracker. Nah, ini ada fitur sleep trackernya buat ngedeteksi tingkat tidur kita, dan jadinya ini tuh ada korelasinya banget sama umur baterai jamnya. Ini kalau kita ngomongin smartwatch flagship, sekali lagi smartwatch flagship lain selama ini tuh biasanya umur baterainya cuma maksimal 2 hari. Gimana mau bisa ngedeteksi kualitas tidur kalau kita habis pakai seharian, malamnya itu udah lowbat. Ataupun kalau dipaksain kita dipakai tidur, besok paginya tuh harus banget ngecas lagi, iya kan? Nah, masalah kayak ginilah yang akhirnya bikin gua ngambil Watch 5 Pro. Karena dengan hardware sama software terbarunya ini, umur baterainya di pemakaian gua sehari-hari ini bisa nyampe hampir 5 hari guys. Nah, gue bisa nyampe segitu soalnya selain always on display-nya gue matiin, suka juga tuh nggak connect langsung sama handphonenya. Karena ya seharian kan gue nggak melulu nenteng handphonenya juga gitu loh. Misalkan gue pergi Jumatan gitu nggak bawa handphone, atau handphonenya gue tinggal di kamar gue yang di atas, guanya ke Alfamart depan komplek, apa gue beli makan atau gue beli sarapan kayak gitu-gitu. Atau handphonenya juga lagi ada di lantai atas, tapi guanya juga lagi main PS di bawah gitu sama anak gua. Kayak gitu-gitulah pokoknya ya, nggak melulu buat tenteng-tenteng handphonenya. Terus ukuran baterainya tuh 590 mAh, dan by the way ini juga sekarang udah quick charge ngecasnya. Nih, lihat aja ujung kabelnya udah pakai Type C, bukan lagi USB Type A kayak biasanya. Ini buat ngecas setengah jam bisa 45%, dan buat fullnya sih 1,5 jam. Lumayan lah, masih lebih cepat setengah jam ketimbang yang versi terdahulunya Watch 4 itu 2 jam lebih sedikit baru full. Anyway, balik lagi nih di sleep trackernya yang tadi ya. Ini juga bisa ngedeteksi snoring atau ya dengkur gitulah, kita kalau lagi tidur tuh mendengkur atau tidak. Kalau kita pakai dulu selama 7 hari, nantinya AI-nya itu akan membaca pola tidur kita. Kemudian dikasih analisis dan dikasih solusi juga buat ningkatin kualitas tidur kita tuh sebaiknya kayak gimana.
Lebih lanjut lagi, fitur yang body composition ini juga bisa ngasih data badan kita kayak gimana. Ada yang kurang atau udah pas atau malah berlebihan, kayak berat kita tuh udah ideal atau enggak. Skeletal muscle juga bisa kelihatan, fat mass-nya juga bisa, body fat-nya dan yang lain-lain. Habis itu dikasih juga tips-tipsnya langsung dari jam ini yang terkoneksi sama Samsung Health. Ya intinya gitulah, smartwatch ini tuh bisa juga jadi coach kita pribadi gitu ya, biar badan kita tuh lebih sehat. Kalau soal fitur-fitur olahraganya ya banyak lah kayak biasa, macam-macam olahraganya yang bisa kita lakuin pastinya. Kalian mau lari-lari jogging ya bisa, sepedaan juga bisa, ya banyak lah menunya kalau olahraga standar seperti itu. Overall, Samsung Galaxy Watch 5 Pro ini bisa ditebus dengan harga yang lumayan enggak murah menurut gua, 6,5 juta rupiah. Mahal atau murah, kenanya itu relatif. Apalagi kalau nggak ngomongin fiturnya dulu deh ya, kita ngomongin fisiknya aja dulu nih. Jam-jam yang biasanya pakai bodi titanium sama kaca safir kristal itu biasanya jam-jam mewah puluhan sampai ratusan juta. Iya kan? Ini pun kalau ngomonginnya smartwatch deh, jangan jam biasa. Ini gue juga ada Garmin Fenix 7 yang harganya 20 jutaan yang pakai material yang sama gitu loh. Kacanya safir kristal juga. Jadi intinya 6,5 juta rupiah kalau buat target marketnya ya, menurut gue pribadi adalah harga yang pantas buat ngedapetin sebuah smartwatch kelas flagship dengan kualitas panel layar yang terbaik dari Samsung, fitur-fiturnya serta daya tahan baterainya juga. Jadi beli atau enggak ya monggo, langsung aja disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan teman-teman. Oke guys, segini aja ya sharing-sharing dari gua untuk kedua device wearable terbarunya si Samsung. Semoga video ini bisa nambah mencerahkan ya pertanyaan teman-teman mungkin dari kedua device ini. Oke guys, terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat silakan share juga dong teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.